قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله من حمل القرآن ثم مال بقلبه إلى الدنيا فقد اتخذ آيات الله هزوا ولعبا. Dan berkata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, man hamalal qur'ana, barang siapa membawa Al-Quran, dalam dirinya ada Al-Quran dan ilmunya, di dalam hatinya ada Al-Quran, dia bawa Al-Quran itu. Thumma mala biqalbihi ila dunya, kemudian ia cenderung dengan hatinya itu kepada dunia. Faqad ittakhadha ayatillahi huzwa wa la'iba, maka sesungguhnya berarti ia telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan dan permainan. Na'udzubillah. Orang yang paham dengan agama, yang artinya dia mengerti Al-Quran, mengerti hadits-hadits Nabi, lalu kemudian ayat-ayat Allah itu ia gunakan untuk mencari harta duniawi, orang ini sama saja dengan mengejek ayat-ayat Allah dan mempermainkannya. Wal'iyadzubillah. Ini adalah nasihat bagi para ulama agar jangan menjual ayat-ayat Allah, agar jangan menjual hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keuntungan duniawi. Karena dia berarti telah menodai ayat-ayat Allah, menjadikannya bahan ejekan dan menjadikannya sebuah permainan. Waliyadzubillah. Hati-hati. Qala Sufyan ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah mengatakan, Sufyan bin Uyainah adalah gurunya Imam Syafi'i, ulama besar, berkata, balagana, telah sampai kepada kami, an Ibni Abbasin, daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, lau anna hamalatal qur'ani akhaduhu bihaqqihi wa ma yanbaghi la ahabbahumullah. Jikalau sesungguhnya para pemikul Al-Quran, para pembawa Al-Quran, yakni para ulama, akhaduhu, mereka mengambilnya, yakni Al-Quran tadi, bihaqqihi, sesuai dengan haknya, wa ma yanbaghi, dan yang semestinya, la ahabbahumullah, pasti Allah akan sayang kepada mereka. Orang yang tidak alim saja kadang disayangi sama Allah, apalagi orang yang alim. Orang yang pengetahuannya terhadap agama tidak begitu luas, tetapi dia mengamalkan, itu disayang sama Allah. Apalagi orang alim yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, Allah tentu akan sayang kepadanya. Tetapi sayang, dia tidak menjalankan hak Al-Quran yang ada pada dirinya. Dia jual belikan Al-Quran, ayat-ayat Allah, untuk mendapatkan keuntungan dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Walakin talabu bihid dunya, dan tetapi mereka, para pembawa Al-Quran tadi, talabu, mencari, menuntut, bihi, dengan Al-Quran itu, ad-dunya, akan harta dunia. Fa'abghadahumullahu, lalu Allah pun membenci mereka. Wahanu, dan mereka pun menjadi hina dan rendah, alan nas, di hadapan manusia. Wal'iyadzubillah. Ini perkataan Sufyan bin Uyainah. Karena ayat Allah dijadikan alat untuk mengais dunia, Allah pun murka kepadanya. Jika Allah sudah benci kepadanya, maka dia akan hina di pandangan manusia.
orangnya alim, bisa baca kitab, hafal Al-Quran, menguasai ilmu hadis, baik ilmu riwayah ataupun dirayah, menguasai ilmu fiqih dari ilmu usulnya sampai ilmu furu'nya, tetapi dia dekat dengan penguasa, dekat dengan pejabat, dengan sorbannya, dengan pakaiannya yang seperti ulama tadi, dan dia bela kebatilan-kebatilan para penguasa zalim. Akhirnya apa? Dia dibuli oleh manusia, dia dicela oleh orang banyak, dia dihina dan dipandang remeh oleh mereka. Kenapa? Karena ulah dia sendiri. Sebab Allah benci kepada dia. Ini yang mengatakan Sufyan bin Uyainah. Sayang sekali padahal beliau alim, sayang sekali padahal beliau hafal Quran, sayang sekali padahal beliau hafal Sahihul Bukhari dan Muslim, tapi ilmunya digunakan untuk meraih jabatan dunia, untuk mendapatkan kekayaan dunia. Allah benci kepadanya, dan manusia pun akhirnya meremehkan dan menghinanya, dibully, dihina, dicaci, kasihan. Ada manusia itu yang dicaci dan dimaki serta dipandang sebelah mata oleh manusia yang lainnya, tetapi dia mulia di hadapan Allah. Tapi ada juga orang yang dibully, dihina, dimaki, diremehkan oleh manusia, dan memang ia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, orang yang kedua ini adalah yang baru saja dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah. Kalau ada orang yang dicela dan dimaki atau dihina oleh manusia, tetapi dia disenangi dan disukai oleh Allah, ini wali mastur. Banyak yang kayak gitu, dipandang sebelah mata, padahal dia orang yang punya makom di sisi Allah. Nah, ini yang mencaci maki yang bahaya, hati-hati. Tapi yang kedua tadi, dicaci, dicela, dihina, dibully, karena memang Allah benci kepada dia. Waliyadzubillah. Di antara sikap dan perilakunya apa? Karena ia menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan dunia. Fa'abghadahum, lalu Allah Ta'ala benci mereka, wahanu 'alan nas, dan mereka pun remeh, hina 'alan nas, atas manusia, yakni di hadapan manusia. Waliyadzubillah. Dzakara al-Imam al-Ghazali أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا أخص حالا وأشد عذابا من الجاهل. Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya orang alim yang ia itu termasuk daripada anak-anak dunia. Dunia punya anak, akhirat juga punya anak. Pilih, kamu mau menjadi anak dunia atau mau menjadi anak akhirat. Dan tidak mungkin kedua-duanya. Makanya ada perkataan yang menyebutkan ad-dunya bintul akhirah, fa inna kahta ummaha harumat alaika ibnatuha, wa inna kahta ibnataha harumat alaika ummuha. Dunia itu anak perempuannya akhirat. Kalau kamu mengawini ibunya, haram kamu untuk mengawini anaknya. Menantu, anak tiri, nggak boleh dikawini. Iya, anak tiri mahram kalau sudah dukhul dengan ibunya. Wa inna kahta ibnataha harumat alaika ummuha, dan jika engkau mengawini putrinya, maka haram atasmu ibunya. Mertua nggak boleh dinikahi. Mahram itu, mahram kita. Jadi pilih, kamu mau kawin sama ibunya, yaitu akhirat, atau mau kawin sama anaknya, yaitu dunia. Dan tidak mungkin kamu bisa memiliki keduanya, tidak boleh. Pilih. Kalau kamu memilih dunia, berarti kamu tidak akan mendapatkan akhirat. Tapi kalau kamu memilih akhirat, kamu harus rela berkorban dalam dunia ini. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang alim yang ia itu termasuk anak-anak dunia,
akhassu halan, lebih buruk keadaannya, wa asyaddu azaban, dan lebih keras azabnya, minal jahil, dari orang yang jahil. Ente alim tapi mencari dunia dengan ilmumu, mending kamu jadi orang jahil saja. Orang jahil lebih ringan azabnya daripada orang alim yang ilmunya digunakan untuk mencari dunia. Di dalam riwayat disebutkan, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmih. Orang yang paling keras kelak azabnya di hari kiamat adalah orang alim yang Allah tidak menjadikan manfaat dalam ilmunya. Ilmunya tidak bisa dipakai, ilmunya tidak diamalkan, ilmunya tidak disebarluaskan, ilmunya hanya dia gunakan untuk mencari dunia, untuk membela kebatilan, untuk mencari-cari dalil agar yang haram terlihat halal, untuk mencari-cari dalil dalam rangka membela kebatilan. Ah, nggak apa-apa itu dalam mazhab Hanafi begini-begini. Oh, nggak apa-apa itu dalam mazhab Malik begini-begini. Ah, boleh dalam mazhab Ahmad bin Hanbal begini. Ah, boleh kaul qadimnya Imam Syafi'i begini. Nah, lantas kamu, wahai ustadz, mazhab kamu apa? Kayak gaduh-gaduh aja. Kacangnya ada, kecambahnya ada, tempenya ada, tahunya ada. Kamu mazhabnya apa? Kita harus konsisten dalam satu mazhab. Jangan talfiq, dicampur aduk ke situ sini. Makanan aja dicampur aduk nggak enak. Bayangkan dalam satu mangkok kita taruh rawon, kita taruh sop, kita taruh bakso, kita taruh batagor. Ayo, siapa yang mau makan? Ini apa namanya ini? Sopnya ada, baksonya ada, rawonnya ada, batagornya ada. Masakan apa itu? Coba makan, nggak ada yang mau. Ah, ngeri, nggak paham rasanya apa itu. Nggak ada yang mau makan. Karena apa? Dicampur-campur. Kalau makanan jasmani saja tidak ada yang tergiur ketika dicampur-campur, apalagi makanan rohani, apalagi akidah, apalagi mazhab, apalagi agama. Hati-hati, pengen enaknya saja, yang cocok dengan hawa nafsunya diambil, yang tidak sesuai dibuang. Gak bisa seperti itu. Yang menguntungkan dunianya dia pakai, ilmu yang merugikan dunianya dia buang. Alhamdulillah. Ustadz, saya ini kan bekerja begini-begini. Bagaimana caranya ya supaya pekerjaan saya yang seperti ini jadi halal? Sebentar, besok saya kasih tahu kamu. Wah, nyari ini referensi, kitab ini, kitab itu. Cari kitab 4 mazhab. Bahkan mazhab yang di luar mazhabnya dia pakai. Yang penting keinginannya tercapai. Yang penting orderan orang itu berhasil. Fatwa orderan namanya itu. Fatwa bisa diorder sekarang. Bukan makanan aja, bukan barang dagangan aja bisa diorder. Fatwa ternyata bisa diorder juga. Alhamdulillah. Orang ini lebih buruk keadaannya daripada orang jahil, lebih keras azabnya daripada orang jahil. Alhamdulillah. Imam Ahmad bin Ruslan di dalam Zubat mengatakan, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubadil wathan. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya diazab sebelum para penyembah berhala itu diazab. Orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala kelak akan diazab di neraka. Sebelum mereka diazab, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, yang menjadikan ilmunya bahan untuk mencari dunia, itu lebih dulu diazab daripada para penyembah berhala. Waliyadzubillah. Kemudian di antara akhlak orang yang berilmu adalah at-tawadhu', merendah diri. Tawadhu', jangan sombong.
Wa min adabihi, dan termasuk daripada adab-adabnya orang yang berilmu, an yatawadhu'a lillahi, hendaknya ia tawadhu', merendah diri karena Allah, kepada Allah, fi sirrihi, di dalam sirnya, yaitu di dalam hatinya, batinnya, wa alaniyatihi, dan di dalam alaniyahnya, itu zahirnya. Batin dan zahirnya tawadhu. Tawadhu batin itu berarti tawadhu hati. Hatinya merasa bahwa dirinya ini adalah hina. Itu namanya tawadhu batin. Tawadhu zahir adalah tidak menonjolkan diri. Itu tawadhu zahir, alaniyah. Dua-duanya harus dimiliki. Jangan zahir saja. Zahirnya kayak orang tawadhu, tapi batinnya sombong. Banyak kayak gitu. Sok-sokan gak mau dihormati. Saya gak mau dihormati, saya gini aja. Tapi intinya ingin dipuji supaya dibilang tawadhu. Masya Allah, beliau tuh tawadhu banget. Berhasil saya dibilang tawadhu. Ini bohong ini. Alaniyahnya aja kelihatannya tawadhu, casingnya aja, hatinya sombong, pengen dipuji. Alhamdulillah. Wa yahtarisa min nafsihi, dan hendaknya ia menjaga daripada jerat nafsunya, menjaga-jaga diri daripada nafsunya, karena nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Begitu. Wa an Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu qala, beliau mengatakan, Ayyub as-Sakhtiyani adalah seorang imam yang hafiz. Al-hafiz itu berarti menghafalkan ratusan ribu hadis. Al-hafiz. Kalau al-hafiz zaman sekarang hafal Quran, iya. Kalau hafal Quran itu biasa zaman dahulu. Dari kecil mereka sudah hafal Quran. Tapi kalau al-hafiz, istilah para ahli hadis, al-muhaddisin, itu orang yang hafal ratusan ribu hadis. Berikut dengan sanad-sanadnya. Bukan hanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu nurun, satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dua hadis. Nah, kalau kayak gitu sejuta bisa hafal ini. Ini bukan itu, tapi haddatsani fulan. Qala haddatsani fulan. Qala sami'tu fulan yaqul qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hanya hadisnya panjang sampai selesai. Ini al-hafiz, 100.000 dia bisa menghafalkan seperti itu. Kalau cuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah itu. Iya. Tapi sanadnya mana? Ente mengatakan Rasul pernah bersabda. Emang ente pernah ketemu Rasulullah? Kok dengan yakin, oh Nabi pernah bersabda? Pernah ente dengar? Ya enggak. Sanadnya mana? Orang dulu kalau menyebutkan hadis pakai sanad. Ente nggak mungkin qala Rasulullah, Rasul bersabda, kayak denger aja ente. Ada sanad kan? Sanad ini yang menjadikan penghubung antara kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa orang-orang terdahulu itu. Jadi bagaimana orang yang hanya menghafalkan qala Rasulullah, ya baguslah, mendinglah daripada nang gak ada hafal hadis sama sekali. Daripada gak ada hafal hadis sama sekali, ya mending kayak gitu, hafal hadis. Walaupun tanpa sanad, walaupun hanya cuplikan-cuplikannya saja, tidak seutuhnya. Al-Hafidz Ar-Rabbani, Sayyidul Ulama, Ar-Rabbani, orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Kemudian Sayyidul Ulama, pimpinannya para ulama di zamannya. Laqabnya Abu Bakar, namanya Ayyub,
bin Abi Tamimah Al-Anazi maulahumul Basri. Keluarga besar Al-Anazi ini tuan mereka dahulu adalah orang Basrah. Maulahumul Basri itu berarti mereka ini dulu keturunan budak, lalu dimerdekakan. Tapi ilmunya luar biasa. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, yanbaghi lil alimi an yada'at turaba ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wa jalla. Allahu akbar. Sepatutnya bagi orang yang alim bahwa ia meletakkan tanah di atas kepalanya, tawadu'an lillahi azza wa jalla. Ya Allah, orang alim itu kata beliau mestinya meletakkan tanah di atas kepalanya karena merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini dipraktikkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus di dalam Syarhul Ainiyah disebutkan, wa kana syadidal khawfi wat tawadu. Adalah Al-Habib Abdullah Al-Idrus sangat takut kepada Allah dan sangat tawadu, merendah diri. La yara nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala. Beliau tidak pernah menyaksikan dirinya itu lebih baik dari seorang pun dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Hatta al-bahaim wal kilab. Walaupun binatang dan anjing, beliau tidak pernah merasa lebih mulia daripada itu semua. Wa kana radhiyallahu anhu yada'u ala ra'sihi turab tawadu'an lillahi azza wa jalla. Dan adalah beliau Al-Habib Abdullah Al-Idrus meletakkan di atas kepalanya itu tanah karena tawadu, tunduk bagi Allah azza wa jalla. Begitu kebiasaan ulama terdahulu. Mereka berlomba-lomba untuk tawadu, untuk merendah diri, tidak pernah menyaksikan dirinya lebih baik daripada seorang pun di antara makhluk-makhluk Allah, termasuk binatang dan anjing sekalipun. Hal ini yang beliau ajarkan kepada anak cucunya, kepada putranya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni radhiyallahu anhu wa arda. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni pernah disuruh oleh Al-Imam Abdullah Al-Idrus abahnya untuk menyuruhnya supaya mencari makhluk yang paling hina di bumi ini. Siapa kira-kira makhluk yang paling hina? Coba kamu pergi berjalan, cari siapa kira-kira makhluk yang paling hina. Jika engkau temukan ada sosok makhluk yang paling hina, beritahukan kepada saya, kata abahnya. Karena itu perintah, maka Al-Habib Abu Bakar Al-Adni pun pergi dan berkeliling ke daerah-daerah untuk mencari siapa sih makhluk yang paling hina itu, supaya bisa diberitahukan kepada ayahnya. Di perjalanan beliau banyak menyaksikan kejadian-kejadian. Beliau melihat ada sosok pemabuk, banyak melakukan dosa dan maksiat. Beliau lihat orang ini kayaknya adalah manusia yang hina. Ketika beliau akan menghukumi bahwa orang tersebut adalah manusia yang hina, beliau lalu kembali kepada dirinya. Gak bisa saya mengatakan bahwa orang ini hina. Barangkali dia taubat kepada Allah, berhenti minum minuman keras, lalu dia beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya dia lebih mulia daripada saya. Berarti bukan ini orang yang hina. Udah dia cari-cari hingga pada akhirnya beliau menemukan seekor anjing. Anjingnya kurapan lagi, dan mencari-cari makan di sekitar tempat pembuangan sampah. Kata
Abu Bakar Al-Adni, nah kayaknya ini nih sosok makhluk yang sangat hina. Orang-orang mengkucilkannya, menjauhinya. Anjing, kurapan, mencari-cari makan di samping tempat pembuangan sampah. Ini nih makhluk yang paling hina nih. Iya, orang gak ada yang mau mendekatinya. Tubuhnya kurapan, anjing lagi. Biasanya kan manusia itu kalau mencela dan memaki, yang dibawa-bawa nama anjing. Kasihan, padahal anjing tidak bersalah. Gak ada orang ketika mencela dasar ayam kamu ini, dasar kucing kamu ini, gak ada. Pasti anjing lu, kan begitu. Subhanallah. Itu bukan di Indonesia saja, di Arab sana juga begitu. Kalau berantem tuh orang Arab yang awam tentunya ya, keleb syaitan gitu. Parah kadang juga kayak kita juga, keleb dasar anjing kamu, syaitan kamu. Parah juga kadang orang awam ya, yang berilmu yang enggak begitu. Kayak kita juga yang berilmu yang enggak kayak gitu. Itu berarti binatang yang sangat hina anjing ini di mata manusia, hingga dijadikan bahan celaan. Makanya Sayyidina Abu Bakar Al-Adni mengatakan, kayaknya ini nih binatang atau makhluk yang paling hina. Lalu dia kembalikan lagi kepada dirinya. Tapi dia kan binatang, tidak berdosa. Dan apabila kelak hari kiamat sudah tiba, dia akan dijadikan tanah. Sementara saya manusia. Jika saya melakukan kesalahan, kelak akan dihisab di hari kiamat. Jika saya tidak selamat dari hisab, saya akan diazab. Berarti anjing ini bukanlah makhluk yang hina. Setelah saya pikir-pikir dari awal perjalanan saya mencari makhluk yang paling hina sampai terakhir melihat anjing kurapan tadi, ternyata makhluk yang paling hina itu tidak lain adalah saya sendiri. Ya Allah, nangis beliau. Akhirnya beliau datang kepada ayahnya, wahai abah, ada apa wahai putraku? Sudahkah kamu temukan makhluk yang paling hina itu? Sudah wahai abah. Mana dia? Siapa dia? Dia adalah anakmu ini yang ada di depanmu. Sayalah makhluk yang paling hina itu wahai abah. Sayalah makhluk yang paling hina itu wahai abah. Luar biasa. Kita selama ini selalu merasa mulia, selalu merasa paling hebat, merasa paling bersih, merasa paling tawadhu, merasa paling alim, merasa paling kaya. Nah, dari ayahnya sampai anaknya digitukan. Didikan ayah kepada anak begitu. Tawadhu. Bahkan ketika Al-Habib Abu Bakar Al-Adni membaca kitab Ihya Ulumuddin kepada orang tuanya atau kepada salah seorang gurunya, beliau membaca tentang Rubu'ul Muhlikat. Ihya itu kan dibagi 4, ada Rubu'ul Ibadat, ada Rubu'ul Muamalat, ada Rubu'ul Munjiat, ada Rubu'ul Muhlikat. Rubu'ul Muhlikat itu membahas tentang hal-hal yang membinasakan. Di dalam Rubu'ul Muhlikat dibahas tentang kibir, kesombongan. Di dalamnya pula dibahas tentang hasad, dengki, iri kepada orang. Di dalamnya juga terdapat tentang su'udzan, berburuk sangka. Pokoknya penyakit-penyakit hati disebutkan di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab Rubu'ul Muhlikat. Dibahas secara detail agar kita tahu betapa buruknya penyakit itu sehingga kita menghindarinya. Kalau Rubu'ul Munjiat itu adalah pembahasan tentang hal-hal yang menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit tadi. Jadi penyakitnya dibahas oleh Imam Ghazali, obatnya pun beliau bahas juga. Kalau kamu punya penyakit ini, obatnya ini. Kalau kamu punya penyakit itu, obatnya itu. Itulah hebatnya kitab Ihya Ulumuddin. Sampai-sampai seorang ulama, kalau nggak salah Imam Nawawi mengatakan, kadal ihya'u an yakuna Qur'anan. Hampir-hampir ihya itu jadi Al-Quran. Andai kata Al-Quran tidak ada, tapi ada kitab Ihya Ulumuddin, cukup, kata beliau. Artinya semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di dalam Ihya Ulumuddin. Hampir-hampir ada semuanya di situ.
Karena Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu mengambil dari Quran juga. Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf mengatakan, "Man lam yutali' fi kitabil Ihya ma fihi al-haya." Orang yang tidak menelaahi membaca kitab Ihya, orang itu enggak punya rasa malu, kata Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. Selama kamu tidak baca kitab Ihya, kamu tidak akan pernah punya rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada diri sendiri. Begitu. Ya mungkin kalau baca kitab Ihya Ulumuddin perlu waktu dan perlu guru. Tapi Imam Abdullah Al-Haddad, beliau rangkum dan ringkas kitab Ihya itu dengan risalah-risalah yang beliau tulis. Risalatul Mudzakarah, apalagi Risalatul Muawanah wal Mu'azarah. Kemudian ada lagi An-Nasaihud Diniyah. Itu semua rangkuman Ihya Ulumuddin. Kalau enggak bisa membaca kitab Ihya, cukup baca itu. Bahkan beliau rangkum lagi dalam beberapa bait syair, yaitu yang matla'nya, "Alaika bitaqwallahi fis sirri wal 'alan wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad daran." Hendaknya engkau takwa kepada Allah zahir dan batin, dan hatimu bersihkan dari kotoran dan penyakit. Ini abiyat syair hanya beberapa puluh bait, tetapi semua kandungan Ihya Ulumuddin ada di situ. Jadi kalau menghafalkan bait karangan Al-Imam Abdullah Al-Haddad ini, maka sama saja seperti menghafalkan kitab Ihya Ulumuddin yang berjumlah 4 jilid itu. Satu jilidnya itu tebal, 4 jilid. Gak sanggup mungkin orang selevel kita ini menghafalkannya. Orang sekelas kita ini gak sanggup mungkin menghafalkannya. Tapi kalau menghafalkan bait karangan Al-Imam Abdullah Al-Haddad, "Alaika bitaqwallahi fis sirri wal 'alan wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad daran," sampai akhir, itu sama dengan menghafalkan kitab Ihya Ulumuddin. Padahal hanya beberapa bait. Dan ulama-ulama Hadramaut mewajibkan kepada putra-putrinya untuk menghafalkan qasidah ini. Wajib. Mereka wajibkan dalam keluarga mereka, anak istri mereka, putra-putri mereka menghafalkan itu. "Alaika bitaqwallahi fis sirri wal 'alan wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad daran wa khalif hawan nafsi allati laisa qasduha," ila akhiril bait. Sampai akhir bait. Allah. Jadi begitu. Jadi ketika Imam Abu Bakar Al-Adni belajar kitab Ihya Ulumuddin sampai kepada Rubu'ul Muhlikat, hal-hal yang membinasakan hati, penyakit-penyakit hati yang membinasakan jiwa raga kita, ketika itu beliau membaca tentang bab sombong, tentang bab hasud, dengki, tentang bab bughud, benci, tentang bab higid, dendam, tentang bab suudzon, berburuk sangka. Bingung beliau. Setelah selesai beliau tanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, emang ada ya hati manusia kayak gitu?" Tanya beliau, emang ada ya hati manusia kayak gitu? Kenapa beliau menanyakan seperti itu? Karena di hati beliau tidak ada itu. Sudah bersih hatinya. Karena di hatinya tidak ada itu. Makanya dia bertanya, "Subhanallah, buruk sekali hati seperti ini. Emang ada wahai Syekh orang yang hatinya kayak gitu?" Sampai bertanya seperti itu. Kenapa? Karena di hatinya nggak ada itu. Saya kira semua manusia begitu, nggak ada ini. Kata beliau, luar biasa. Kalau kita baca itu bab kibir, sombong, nangis kita. Dari awal bab sampai akhir ada semua di situ penyakit kita. Bicara tentang bab hasad, dengki, iri kepada orang. Jangan tanya. Mungkin 2/3 hati kita iri semua. Allah. Subhanallah, sampai begitu. Makanya beliau jadi wali besar. Beliau inilah yang memiliki karamah hujan susu di kota Aden. Ada sebagian orang yang mengganti-ganti tokohnya, diganti kepada nama orang lain. Padahal Habib Abu Bakar Al-Adni sampai sekarang orang-orang Aden selalu mendendang-dendangkan kalimat "Ya sama'u subbi bil laban."
Abu Bakar dakhal Aden. Itu terkenal di daerah Aden sana. Terkenal dari sejak anak-anak kecil tahu tentang itu. Abu Bakar dakhal Aden. Ini ada yang mengganti-ganti. Ceritanya sama ketika Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adani masuk ke daerah Aden, lalu kemudian diminta oleh orang-orang sana untuk mengeluarkan karomah. Karena ketika mereka bertanya kepada Habib Abu Bakar, siapa engkau? Beliau menjawab, aku adalah Abu Bakar, putranya Abdullah al-Idrus. Mereka mengatakan, oh, kalau Abdullah al-Idrus kami semua tahu, beliau wali besar di Hadramaut sana. Tapi kalau engkau adalah putranya, kami masih meragukan itu. Jika kamu punya ayah sosok Abdullah al-Idrus, berarti beliau wali besar dan punya karomah. Engkau pun pasti seperti dia. Karena ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada anak ada juga, apa yang ada pada ayah ada juga pada anak. Kamu punya enggak karomah? Ya, akhirnya beliau memandang ke arah langit sambil mengatakan, ya sama usubbi bil laban. Wahai langit, turunkanlah hujan susu. Akhirnya mendung dan turun hujan susu, karomah dari beliau radhiyallahu anhu ardah. Dan ini cerita sudah lama mutadawil, sudah lama beredar dari zaman dahulu sampai ke kita. Kalau yang versi baru, tokohnya diganti, namanya diganti dengan nama orang lain, itu baru tahun 2015 mungkin. Tiba-tiba sampai ke Indonesia diganti tokohnya. Asalnya Habib Abu Bakar Al-Adani diganti jadi orang lain. Ceritanya persis sama. Kalau zaman dahulu ada orang menduplikasi hak cipta orang lain, dituntut itu. Iya. Tapi ini masalah agama, ya, nggak ada kayak gitu. Tapi setidaknya kita harus hati-hati. Jangan sampai mencuri kisah orang lain diganti namanya dengan nama orang lain. Nggak boleh kayak gitu. Itu disebut dengan amanat ilmiah. Menjaga amanat ilmiah, amanat keilmuan. Kalau amanat maliyah, amanat harta benda wajib dijaga, maka amanat ilmiah jauh lebih wajib untuk dijaga. Kalau berkhianat dalam perihal harta dunia itu dosa, maka kalau khianat dalam perihal keagamaan jauh lebih berdosa lagi. Hati-hati. Termasuk kezaliman yang besar ketika mengatakan perkataan orang lain dalam agama, tetapi dia mengatakannya dan tidak menyandarkannya kepada orang yang mengatakan aslinya, sehingga orang lain mengira bahwa dia yang mengatakan itu. Ini bahaya. Ini termasuk kezaliman yang besar. A'udzubillah. Wa 'anil Fudail ibn Iyad rahimahullah, dan daripada Fudail bin Iyad rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Innallaha yuhibbul 'alima. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyayangi orang alim, mencintai dia. Orang alim yang bagaimana? Al-mutawadhi'a, yang tawadu. Orang alim yang tawadu itu jadi kekasih Allah, wali. Razaqanallahu wa iyyakum at-tawadu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua tawadu. Amin. Wa yubghidul 'alimal jabbara, dan Allah juga membenci orang alim. Orang alim yang bagaimana? Al-jabbara, yang angkuh, yang sombong. Berarti tidak semua orang alim dicintai sama Allah. Ada juga orang alim yang dibenci. Masing-masing ada cirinya. Orang alim yang dicintai, yang tawadhu. Orang alim yang dibenci, yang sombong tadi. Wa man tawadha'a lillahi 'azza wa jalla warathahu al-hikmah.
dan barang siapa yang tawadhu karena Allah Azza wa Jalla warathahul hikmata, maka Allah akan wariskan kepadanya al-hikmah. Hikmah. Allah berikan kepadanya al-hikmah. Wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa man yu'tal hikmata gitu ya, faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala itu memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendakinya di antara hambanya. Terlebih lagi adalah orang alim yang tawadhu tadi. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan kepadanya hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Hikmah itu apa? Hikmah itu al-qaulul musib, perkataan yang tepat, itu hikmah. Dia kalau bicara itu selalu benar dan akan mengena ke dalam hati, sehingga orang yang sesat akan berubah menjadi baik. Ini hikmah. Perkataan yang musib, mengena dan dapat merubah karena memiliki pengaruh di hati pendengarnya. Itu hikmah. Tidak semua orang punya itu. Ini mengatakan A, yang itu mengatakan A juga, perkataannya sama, tapi belum tentu pengaruhnya sama. Dulu Al-Habib Abdullah bin Tahir Al-Haddad, saudara Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor. Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor, Malaysia. Asalnya dari Hadramaut di Dawaan sana. Punya saudara namanya Al-Habib Abdullah bin Tahir Al-Haddad. Ketika beliau sedang pergi haji, waktu dulu di kota Mekah masih mayoritas penduduknya berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Dulu itu di Mekah sana ada masjid yang biasa ditempati oleh mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali khusus ada di situ dulu. Masih belum dikuasai oleh orang-orang yang sekarang. Jadi Al-Habib Abdullah bin Tahir Al-Haddad naik haji. Lalu kemudian ada salah seorang ulama penduduk setempat mengundang para jamaah haji, terutama yang alim-alim, untuk datang ke rumahnya. Sehingga datanglah dari Syam, dari Mesir, dari Suriah, termasuk Yaman. Dan di antara kebiasaan Syekh tadi adalah setiap yang hadir mewakili daerah masing-masing untuk menyampaikan tausiah, berbagi ilmu agama. Begitu. Sampai sekarang masih berlaku itu di Hadramaut sana. Habib Umar bin Hafidh kalau kedatangan tamu dari jauh, beliau suruh berdiri ceramahkan. Kalau alim ya, ulama-ulama berdiri ceramah. Begitu. Kebiasaan itu sampai sekarang masih ada. Akhirnya ketika ulama Suriah ceramah panjang lebar, semua kagum dengan bahasanya yang indah, dengan ilmu dan faidah-faidah yang disampaikannya. Ulama dari Mesir, dari Suriah, semua berdiri menyampaikan ceramahnya dengan gaya masing-masing. Pas giliran ulama Yaman, mereka semua menunjuk Al-Habib Abdullah bin Tahir Al-Haddad yang berdiri mewakili ulama Yaman. Beliau menolak. Kata beliau, cukup. Tadi ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para ulama kita sudah cukup. Saya tidak perlu lagi lah berdiri untuk menyampaikan. Kata yang mengundang, ini sudah kebiasaan kami wahai Habib, dan kebiasaan ini sudah berlaku bertahun-tahun dari sejak dulu. Jadi Anda harus menyampaikan tausiah. Akhirnya beliau tidak bisa menolak. Beliau lalu kemudian berdiri menyampaikan ceramah. Tapi apa yang disampaikan dalam ceramahnya?
Yang beliau sampaikan adalah Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, ila akhir doail kunut. Itu yang dibaca doa kunut. Semua hadirin yang ada ketika itu mendengarkan bacaan beliau langsung sontak menangis terseduh-seduh. Semua menangis. Majlis berubah menjadi majlis yang khusyuk. Gak ada satupun yang ngomong-ngomong bicara. Khusyuk, semua menangis meresapi doa Al-Habib Abdullah bin Tahir Al-Haddad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nangis semua. Setelah selesai beliau duduk. Itu orang-orang semua komentar. Demi Allah, setiap hari saya baca doa kunut, tapi saya tidak pernah menangis seperti ini. Demi Allah, setiap hari saya dengar imam di masjid baca doa kunut setiap sholat subuh, tapi saya tidak terpengaruh dengan bacaannya sebagaimana saya terpengaruh sewaktu doa kunut itu dibacakan oleh Al-Habib Abdullah bin Tahir Al-Haddad. Bacaannya semua sama, doa kunut. Iya. Sama, itu juga doa kunut. Tapi yang bacanya beda. Yang bacanya ini penuh hikmah dalam hatinya. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Di dalamnya ada nur, sehingga kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya juga penuh dengan nur. Begitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hikmah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ulama yang mengamalkan ilmunya dan menjaga adab-adabnya. Mudah-mudahan Allah karuniakan ke dalam hati kita tawadhu, merendah diri kepada Allah, merendah diri kepada sesama makhluk. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah kita lanjutkan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengenai tawadhu di pelajaran yang akan datang.